Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi tentang eksternalitas dan kegagalan pasar pada pertemuan 20 di mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Lista Ananda Rizkiana Putri dengan NIM 2210502232 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 02 SMJP 22, ruang kelas 321 Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas mengenai eksternalitas dan kegagalan pasar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yosi Wahyu Indrawan, SE, MM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi yang akan saya bahas. Dan video ini adalah salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Apa saja yang akan dibahas di materi eksternalitas dan kegagalan pasar. Pada materi ini terdiri ada 4 poin. Yang poin pertama, konsep eksternalitas, 2, jenis eksternalitas, ketiga, penyebab dan solusi eksternalitas, dan keempat adalah faktor penyebab kegagalan pasar. Di sini kita akan membahas tentang konsep eksternalitas dulu. Seperti gambar di bawah ini, terdapat gambar pendidikan, gambar tentang pencemaran tanah dan udara. Di situ ada gambar asap dan limbah. Lalu terdapat gambar jalan raya. Lalu ada asap akibat orang merokok. Dari keempat gambar ini termasuk materi yang akan kita bahas di dalam eksternalitas. Kalau kita secara umum mengistilahkan eksternalitas merupakan biaya atau manfaat yang akan diperoleh, yang akan terkena oleh pihak yang ketiga. Siapa pihak ketiga? Yaitu pihak yang di luar daripada akibat transaksi ekonomi. Apa itu transaksi ekonomi? Transaksi ekonomi ada aktivitas produksi, ada aktivitas konsumsi, dan ada aktivitas distribusi. Nah, selanjutnya eksternalitas mengacu pada dampak tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan. Eksternalitas menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dan dengan demikian gagal memaksimalkan surplus total. Ketika dampak pada pengamat merugikan eksternalitas disebut eksternalitas negatif. Ketika dampak pada pengamat menguntungkan eksternalitas disebut eksternalitas positif. Lalu untuk poin selanjutnya adalah jenis eksternalitas. Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Nah, seperti gambar yang di konsep eksternalitas, bahwasanya eksternalitas secara umum terbagi menjadi 2. Akan tetapi, dalam kajian ini kita akan membahas tentang bagaimana eksternalitas ini terdampak akibat aktivitas produksi dan konsumsi. Maupun di dalam positif di situ ada aktivitas dan konsumsi. Nah, kan tetapi di sini teman-teman coba dari gambar-gambar itu sendiri, teman-teman bisa paham mana yang masuk aktivitas produksi dan mana yang masuk ke dalam aktivitas konsumsi. Rokok, jalan raya, sekolah, pabrik, itu semua tergolong ke dalam aktivitas konsumsi. Teman-teman sudah pasti bisa mengidentifikasi dan membedakan. Tapi dalam kajian ini kita berbicara tentang eksternalitas itu bisa dilihat bagaimana contoh dari aktivitas. Contohnya di sini sekolah. Sekolah merupakan bagian daripada cara untuk mengubah pola pikir sikap dari peserta didik itu sendiri agar sesuai dengan tujuan standar nasional pendidikan. Dampak dari sekolah, apakah sekolah masuk ke dalam eksternalitas negatif atau eksternalitas positif? Nah, maksud dari eksternalitas teman-teman sudah tahu, tapi dampaknya apakah di situ berdampak negatif atau berdampak positif? Untuk sekolah masuk ke dalam eksternalitas positif karena dampak dari sekolah itu akan memiliki manfaat, dan manfaat yang diperoleh itu bukan hanya untuk peserta didik itu sendiri,
tapi di luar daripada sekolah. Contohnya melalui pendidikan, maka anak itu akan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan maupun dari sikap dan karakternya yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik untuk bekal usaha menjadi seorang yang sukses. Dengan adanya kesuksesan, maka dia bisa membuka suatu lapangan pekerjaan. Seperti di sini ada cerobong asap akibat suatu pabrik, terus ada limbah tanah, limbah air. Bagaimana asap dan kedua limbah itu apakah masuk ke dalam eksternalitas positif? Tidak. Kedua gambar tadi itu masuk ke dalam eksternalitas negatif karena dampak yang diberikan akibat daripada aktivitas produksi, maka masuk ke dalam aktivitas produksi itu akan berdampak buruk dan akan berdampak untuk kesehatan masyarakat sehingga dampaknya negatif dan memberikan biaya lebih untuk masyarakat. Seperti halnya merokok, bagaimana merokok itu bukan hanya memberikan manfaat untuk perokoknya, tapi memberikan dampak negatif untuk masyarakat di luar daripada orang yang merokok itu sendiri. Maka eksternalitas negatif sama eksternalitas positif itu bagian daripada jenis eksternalitas yang memiliki karakteristik khas di mana akibat dari aktivitas produksi atau konsumsi tadi itu biaya atau manfaatnya akan didapatkan dalam artian di situ akan diperoleh atau dibebankan untuk masyarakat di luar daripada orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi itu sendiri. Maka dari itu teman-teman bisa mengidentifikasi dari gambar-gambar ini apakah masuk ke dalam eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Terlihat bagaimana dampak setelah aktivitas ekonomi itu dilakukan seperti produksi maupun konsumsi. Di sini kita akan membahas kurva eksternalitas negatif. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva biaya sosial menentukan tingkat keluaran yang optimal. Tingkat keluaran optimal sosial kurang dari kuantitas ekuilibrium pasar. Internalisasi eksternalitas melibatkan perubahan intensif sehingga orang memperhitungkan efek eksternal dari tindakan mereka, mencapai hasil yang optimal secara sosial. Pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan mengenakan pajak pada produsen untuk mengurangi kuantitas ekuilibrium menjadi kuantitas yang diinginkan secara sosial. Kurva eksternalitas positif, perpotongan antara kurva penawaran dan kurva dinilai sosial menentukan tingkat keluaran yang optimal. Tingkat keluaran optimal lebih dari kuantitas ekuilibrium. Pasar menghasilkan jumlah yang lebih kecil daripada yang diinginkan secara sosial. Nilai sosial barang melebihi nilai pribadi barang. Penyebab eksternalitas itu ada 4. Salah satunya keberadaan barang publik. Keberadaan barang publik karena sifatnya barang publik yang tidak eksklusif dan merupakan konsumsi umum, keadaan seperti ini cenderung mengakibatkan berkurangnya intensif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Yang kedua, sumber daya bersama. Sumber daya bersama, keberadaan sumber daya bersama dapat menyebabkan masalah lingkungan ketika salah satu partisipan dalam suatu tukar-menukar hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. 3. Ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar, eksternalitas, dan ketidakefisienan dapat terjadi pada pasar yang tidak sempurna atau imperfect market, seperti pada kasus monopoli atau penjualan tunggal. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah dapat menjadi faktor penyebab eksternalitas dan ketidakefisienan seperti ketika unsur hak pemikiran atau pengusahaan sumber daya atau property right tidak terpenuhi. Eksternalitas memiliki 3 solusi. Yang pertama, pajak dan subsidi. Perpajakan dan subsidi, pemerintah dapat menggunakan pajak atau subsidi untuk mendorong atau mengurangi perilaku yang berkontribusi pada eksternalitas. Sebagai contoh,
pajak emisi karbon dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi polusi. Yang kedua, internalisasi eksternalisasi. Internalisasi eksternalisasi dalam bahasa ekonomi, ajaran agama meminta kita untuk melakukan internalisasi eksternalitas. Hal ini berarti bahwa individu harus mempertimbangkan biaya atau manfaat eksternalitas dalam keputusan ekonomi mereka. Yang ketiga, intensif pemerintah. Intensif pemerintah, di mana bentuk dukungan kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau perusahaan untuk mendorong atau mempercepat transformasi ekonomi atau pembangunan di suatu daerah. Poin keempat adalah faktor penyebab kegagalan pasar. Penyebab kegagalan pasar, banyak masalah ekonomi dapat dicarikan solusinya hingga terjadi efisiensi optimal bila didukung prasyarat dipenuhinya bentuk pasar persaingan sempurna. Namun kenyataannya, pasar persaingan sempurna hanya dapat diwujudkan pada kasus-kasus yang sangat terbatas. Penyebab kegagalan pasar adalah hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar dalam bentuk pasar persaingan sempurna, mekanisme harga dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Dalam bentuk pasar persaingan tidak sempurna, misalnya monopoli, alokasi yang efisien tidak pernah terjadi karena tidak ada keserasian antara keinginan produsen, yaitu keuntungan maksimal dengan efisiensi produksi. Yang kedua, barang publik. Barang publik adalah barang yang terjadi saat dikonsumsi oleh banyak orang dan tidak dapat dihindari oleh individu tertentu. Contohnya jalan raya dan taman kota. Penyebab ketiga, pasar tidak lengkap. Pasar tidak lengkap atau pasar tidak penuh. Pasar tidak penuh terjadi ketika pasar tidak memiliki cukup penjual atau pembeli untuk mencapai keseimbangan pasar. Contohnya, pasar kesehatan yang hanya memiliki satu penyedia layanan kesehatan. Yang keempat, kegagalan informasi. Kegagalan informasi terjadi ketika informasi yang tersedia tidak cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Contohnya, konsumen yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang produk yang mereka beli. Yang kelima, eksternalitas. Eksternalitas terjadi ketika kegiatan ekonomi menghasilkan dampak positif atau negatif pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya, polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik dapat merusak kesehatan masyarakat. Ketika contoh eksternalitas dalam kehidupan sehari-hari, polusi udara dari pabrik dapat merusak kesehatan penduduk di sekitarnya, yang merupakan contoh eksternalitas negatif. Pembangunan jalan tol baru dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya, yang merupakan contoh eksternalitas positif. Vaksinasi dapat membantu menyegah penyebaran penyakit di masyarakat, yang merupakan contoh eksternalitas positif. Contoh kegagalan pasar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika produsen tidak memberikan informasi yang cukup tentang produk mereka. Konsumen mungkin tidak dapat membuat keputusan tentang pembelian, yang merupakan contoh kegagalan pasar karena informasi yang tidak sempurna. Yang kedua, ketika suatu pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan besar, harga barang atau jasa dapat menjadi terlalu tinggi, yang merupakan contoh kegagalan pasar karena kekuatan monopoli. Yang ketiga, ketika suatu barang atau jasa tidak dapat diakses oleh semua orang, seperti layanan kesehatan atau pendidikan, itu disebut barang publik, dan pasar mungkin gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang merupakan contoh kegagalan pasar karena barang publik.
Demikian tentang materi eksternalitas, teman-teman bisa mempelajari lagi dan mendiskusikannya agar lebih jauh mengenai eksternalitas atau mencari kasus-kasus yang bisa teman-teman cari sehingga dapat dikaitkan dengan teori sehingga mampu untuk mengkonstruksi bagaimana pengetahuan tentang eksternalitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.